اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyakun. Para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, sehingga di pagi hari Sabtu ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana. Kerasanlah kamu berada di sana. Para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apakah itu taman-taman surga? Maka Rasulullah menjawab, hilakud dzikri. Taman-taman surga maksudnya adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan kebaikan, keutamaan, kemuliaan, dan kita bisa mendapat atharnya sebagai suatu kebaikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya yang menapaki jalannya hingga akhir hayatnya dan sampai hari kiamat nanti. Para hadirin, para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, pada pagi hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatil Mar'atis Salihah yang kita berikan judul sebagai sifat wanita muslimah salafiyah, yang dikarang oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala, di mana kita telah menjelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di dalam buku ini beliau akan menjelaskan beberapa sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita muslimah, dan tentunya mereka yang disifatkan dan menyandarkan diri kepada dakwah yang mulia ini, dakwatus salaf, tentu lebih pantas untuk bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini.
di mana di awal pembahasan beliau menjelaskan tentang masalah makna kesolihan sebagai lawan dari al-fasad. Soleh artinya baik, lawannya adalah rusak. Nah, dan seseorang dituntut untuk menjadi soleh pada dirinya dan bisa menjadi muslih, memperbaiki amal-amalnya dan segala urusannya. Oleh karena itu, seseorang nanti dikatakan soleh manakala dia senantiasa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Orang dikatakan soleh manakala dia menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa orang dikatakan saleh manakala dia menegakkan hak-hak Allah dan juga hak-hak para hamba Allah, yakni dia memperbaiki hubungannya kepada Allah dan juga memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Maka inilah kesolihan. Dan kesolihan itu mencakup 3 perkara: soleh hatinya, soleh lisannya, dan soleh juga amal perbuatannya. Jangan sampai orang itu hanya soleh ucapannya saja, perbuatannya tidak soleh. Dan jangan sampai pula orang itu soleh perbuatannya saja, ucapannya tidak soleh. Orang nanti dikatakan soleh kalau ucapannya soleh, perbuatannya soleh, hatinya juga soleh. Inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang soleh. Nah, dan kesolihan ini adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketidaksolehan adalah sebab seseorang itu diharamkan mendapatkan rahmat dan kebaikan. Seseorang itu diharamkan dari mendapatkan rahmat dan kebaikan. Ya, makanya hidup di dunia harus menjadi orang soleh. Siapapun dia, laki maupun perempuan, tua atau masih muda, harus bercita-cita menjadi orang soleh. Sebab dengan kesolihan dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagian orang bercita-cita menjadi orang sukses di dunia, tetapi dia lupa untuk bisa menjadi orang yang sukses di akhirat juga. Nah, ketahuilah bahwa sukses di dunia dan di akhirat itu tergantung dengan kesolehan seseorang. Tidak ada artinya kesuksesan kalau orangnya tidak soleh. Tidak ada artinya kesuksesan kalau orang itu tidak soleh. Syarat utama untuk sukses adalah harus menjadi orang soleh. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemimpin para solihin, pemimpin orang-orang soleh, tidak kita ragukan mereka adalah para nabi dan para rasul. Makanya beliau bawakan ya terkait dengan para nabi yang merupakan orang-orang soleh, bahkan pimpinan orang-orang soleh. Telah kita bacakan ayat-ayatnya terkait dengan Nabi Yahya bin Zakaria, demikian pula Nabiullah Isa beserta ibunya Maryam, yang kedua-duanya adalah orang yang soleh. Maryam wanita yang solehah, dan Nabi Isa seorang nabi yang merupakan pimpinannya orang-orang soleh.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan sejumlah para nabi dengan kesolihan. Kita bisa baca dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Al-An'am 83 sampai 86. Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih." Itulah hujjah kami yang didatangkan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya, kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Kullan hadaina, semua dari mereka kami beri petunjuk. Wa Nuhan, demikian pula Nabi Nuh. Hadaina min qabl, kami telah beri hidayah petunjuk kepadanya sebelum itu. Wa kadzalika wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Keturunan-keturunannya juga, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik itu. Perhatikan para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, lihat ayat yang mulia ini. Jadi dengan kesolihan, orang itu mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi kalau kita mau anak-anak kita soleh, anak-anak kita menjadi anak yang soleha, maka kitanya dulu harus menjadi orang soleh. Jangan bermimpi mendapatkan anak soleh, soleha, kalau kitanya tidak soleh, kalau kitanya tidak soleha. Karena anak itu akan menjadi seseorang tergantung orang tuanya, bagaimana dia mendidik anaknya. Dan orang tua merupakan cerminan pertama bagi sang anak, terutama ibunya. Itu menjadi cerminan utama. Maka seorang wanita solehah, Allah akan anugerahkan keturunan yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau orang yang soleh, Allah anugerahkan keturunan-keturunan beliau juga sama seperti beliau, orang soleh, bahkan menjadi pimpinan orang-orang soleh, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat buah dari kesolihan itu, buah dari kesolihan itu. Nah, kemudian Allah sebutkan lagi, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas solihin. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semuanya ini orang-orang soleh, kata Allah. Soleh akhlaknya, soleh amalnya, soleh ilmunya. Mereka ini orang-orang soleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Demikian pula Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Semua itu kullan faddalna 'alal alamin. Kami lebihkan mereka di atas selain mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi dan para rasul disebutkan dengan kesolihan. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 72. Ayat 69 Al-Anbiya ayat 69 sampai 72. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ini kisah tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke lautan api. Itu disebutkan bagaimana kisahnya. Nabi Ibrahim ya harus dibakar oleh kaumnya.
Sampai-sampai Nabi Ibrahim ini ditelanjangi oleh kaumnya sendiri, supaya langsung kena kulitnya pas dibakar. Kemudian kaum Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar, sampai-sampai kayu bakarnya sangat besar, ya kayak gunung. Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalamnya dilemparkan karena tidak bisa lagi, karena terlalu banyak kayu bakarnya. Jadi Nabi Ibrahim dilucuti pakaiannya, kemudian setelah itu dilempar pakai ketapel, supaya Nabi Ibrahim masuk ke dalam tumpukan kayu bakar siap mau dibakar. Tapi apa? Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, "Qulna ya nar." Kami berkata, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin, wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Sehingga tidak satupun ya api itu bisa membakar kulitnya Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka menginginkan kepada Nabi Ibrahim sebuah makar yang jahat, akan tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Wa najjainahu, kami selamatkan Ibrahim. Wa Luton, demikian pula Nabi Lut kami selamatkan, ilal ardil lati barakna fiha. Kami selamatkan ia ke negeri yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, bagi seluruh alam. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim karena berkat kesolihannya seorang keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nafilatan, sebagai anugerah dari Allah. Wa kullan ja'alna solihin, semua dari mereka kami jadikan sebagai orang-orang soleh. Lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kesolihan. Ini siapa ini? Para nabi dan para rasul. Kemudian kita bisa lihat juga dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 86. Surat Al-Anbiya 83 sampai 86. Kisahnya Nabi Ayub. Kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kita tahu Nabi Ayub ini salah satu nabi yang disebutkan dalam Quran sangat berat ujiannya. Kenapa? Nabi Ayub, beliau ini Allah subhanahu wa ta'ala timpakan ujian, kena penyakit kulit. Kena penyakit kulit, penyakit lepra. Saking parahnya itu, belatung-belatung itu lompat-lompat di tangannya Nabi Ayub. Saking parahnya, sekujur tubuh Nabi Ayub terdampak oleh penyakit itu, kecuali hati dan lisannya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Semua orang menjauhi Nabi Ayub, tidak ada yang mau dekat-dekat. Sampai keluarganya juga menjauhi Nabi Ayub, kecuali istrinya yang senantiasa menemani Nabi Ayub. Ujian luar biasa. Mau tahu berapa lama Nabi Ayub kena penyakit ini? Berapa lama? Disebutkan Nabi Ayub kena penyakit lepra itu sampai berulat-ulat kulit beliau, itu bukan 1 bulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Disebutkan dalam riwayat selama 18 tahun Nabi Ayub menderita penyakit itu. Bayangkan. Nah, kita ini kadang baru berapa bulan saja sakit, atau tidak usah berapa bulan, berapa minggu saja sudah mengeluh. Nabi Ayub seorang nabi kena penyakit itu selama berapa tahun? Selama 18 tahun. Bayangkan ujiannya begitu. Dijauhi sama orang, diasingkan. Tapi apa? Beliau tetap sabar. Ketika istri Nabi Ayub ya mengatakan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, kenapa kau tidak mengadu kepada Tuhanmu? Niscaya engkau akan mendapatkan jalan keluar dalam masalahmu ini. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub dalam sebuah riwayat mengatakan,
Sungguh Allah telah memberikan kesehatan kepadaku selama 70 tahun. Yang kuderita sekarang ini baru 18 tahun. Belum sebanding dengan masa sehatku, kata Nabi Ayub. Subhanallah. Lihat, inilah orang yang bersyukur itu. Artinya apa? Seseorang itu kalau kena musibah, jangan terlalu larut dengan musibah yang dia dapati. Harusnya dia banyak mengingat nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tatkala terkena sedikit aja yang namanya cobaan, kita ini langsung banyak-banyak mengeluh. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, contoh tauladan dalam kesabaran. Nah, dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya mengangkat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Allah abadikan dalam Quran. Surat Al-Anbiya 83-86. Allah berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayub idnada rabbahu, tatkala dia menyeru Tuhannya, anni massaniyadh-dhur, sesungguhnya aku ditimpa sebuah penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang maha merahmati. Fastajabna lahu, maka kami dengarkan, kami ijabahi, kami jawab doanya Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dhurrin, lalu kami angkat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu, lalu kami datangkan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan lagi keluarganya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi seluruh para hamba. Lihat bagaimana disebutkan terkait dengan Nabi Ayub, ya, seorang nabi yang sabar dan seorang nabi yang soleh. Kemudian di setelahnya Allah katakan apa? Wa Ismail wa Idris wa dal kifl, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, kullun minas sabirin, semua dari mereka adalah nabi-nabi yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, maka kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah termasuk dari orang-orang soleh. Lihat, termasuk dari orang-orang soleh. Para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu, para hadirat, saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin kita juga menjadi orang soleh. Kedekatan dengan orang soleh tidak menjadi jaminan kita juga menjadi orang soleh. Kalau kitanya tidak berusaha untuk menjadi orang soleh. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kalau mereka tidak merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita mau soleh, harus berusaha untuk menjadi orang soleh. Tidak menjadi jaminan dekat dengan orang soleh kita pun menjadi orang soleh. Lihat, bahkan istrinya seorang nabi tidak bisa menjadi jaminan dianya bisa menjadi orang yang baik. Apalagi cuman jadi istri ustadz misalnya. Istri nabi saja tidak bisa menjadi jaminan dia menjadi orang soleh. Mau tahu siapa istri nabi yang durhaka? Satu, istrinya Nabi Nuh alaihi salam, durhaka kepada suami, padahal suaminya nabi. Dua, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut durhaka sama suaminya, padahal suaminya seorang nabi. Tidak ada jaminan. Istrinya Nabi Lut termasuk dari orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal istrinya nabi ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita dekat dengan orang soleh tidak menjadi jaminan kita bisa menjadi orang soleh kalau kita tidak berusaha untuk menjadi soleh.
cuman sekedar dekat saja, tidak bermanfaat. Lihat, Allah ceritakan dalam Quran bagaimana kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang durhaka sama suaminya ini. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Dalam surat At-Tahrim ayat 10. Kata Allah, daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan, lilladina kafarum ra'ata Nuhi wa ra'ata Lut, terhadap orang-orang kafir. Allah buat permisalan, lihatlah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Apa kata Allah? Kanata tahta abadaini min ibadina solihain. Sesungguhnya mereka ini, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya berada dalam pengawasan dua hamba dari hamba-hamba kami yang soleh, yaitu di bawah pengawasan Nabi Nuh dan Nabi Lut, suaminya mereka. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, kedua perempuan tadi berkhianat dengan suaminya, durhaka sama suaminya. Makanya hati-hati para ibu-ibu sekalian durhaka sama suami. Naam, Allah sebutkan di dalam ayat ini, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut durhaka sama suaminya. Falam yughniya anhuma, dan ternyata Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya, tidak bisa membantu istrinya. Minallah, dari azab Allah, syai'an, sedikit pun. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Bayangkan istrinya Nabi ini, nah, tidak bisa jadi jaminan. Ini para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, ulama menerangkan bahwasanya kedekatan dengan orang soleh tidak menjadi jaminan kita juga menjadi orang soleh. Nah, karena orang itu ya beramal sesuai dengan amal dia. Iya, makanya Nabi saja pernah bersabda kepada putrinya Fatimah. Kata Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti. Wahai Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan dari perkara dunia. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat kepada putrinya Fatimah. Ini diungkapkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ya misalnya menjadi orang-orang yang ditetapkan menjadi penghuni neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan keluarga Nabi Muhammad, putri Nabi Muhammad Fatimah radhiyallahu anha yang menjadi ya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada dari kalangan keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, tapi menjadi penghuni neraka. Siapa dia? Paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Bayangkan, Abu Thalib ini bukan hanya sekedar dekat dengan Nabi. Nabi SAW dirawat, dibesarkan oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib terkadang lebih menyayangi, lebih sayang kepada Nabi Muhammad ketimbang anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib itu luar biasa, sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat Abu Thalib, apa yang terjadi pada beliau? Karena beliau Abu Thalib tidak masuk Islam, maka dia menjadi penghuni neraka. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan beliau. Bahkan ditegur oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW ingin mendoakan atau ingin menjadi syafaat supaya Abu Thalib keluar dari neraka. Allah tegur, tidak pantas seorang nabi mendoakan orang musyrik.
Nabi hanya berhasil memberikan syafaat kepada Abu Thalib supaya siksanya diringankan. Supaya siksanya diringankan. Akhirnya Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan siksanya dalam neraka. Tapi itu pun Abu Thalib merasa siksanya paling berat. Mau tahu ibu-ibu sekalian apa siksaannya Abu Thalib? Siksaan paling ringan dalam neraka yaitu sandal yang dipanaskan. Ketika kaki naik ke sandal itu, otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan itu dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang soleh tidak bisa menjadikan orang itu juga menjadi soleh kalau dirinya tidak menjadi orang soleh. Ini para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam sebagai nabi yang soleh. Kita bisa baca dalam surat Yusuf ayat 101. Dan kisah Nabi Yusuf ini diantara kisah yang paling menarik disebutkan di dalam Quran. Dalam satu surat penuh kita bisa baca dalam surat Yusuf kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ini ditimpa ujian dan cobaan yang bertubi-tubi. Mulai dari semenjak Nabi Yusuf ya harus dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya ini kembali ke pangkuan nabinya, bapaknya Nabi Yakub. Kemudian membohongi Nabi Yakub dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Padahal mereka membuang Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu bagaimana? Nabi Yusuf dipungut oleh orang, lalu dijadikan budak, dijual di Mesir. Bayangkan, dijadikan budak itu diperjualbelikan. Kemudian tidak sampai di situ ujian Nabi Yusuf. Ketika beliau sudah beranjak dewasa, beliau difitnah lagi oleh Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Tatkala istrinya Al-Aziz ini menggoda Nabi Yusuf supaya ingin melakukan perbuatan nista dengan Nabi Yusuf, akhirnya ketahuan oleh suaminya Al-Aziz. Dan istrinya Al-Aziz, lihat bagaimana makar perempuan itu, langsung menuduh Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang tercela kepada dirinya. Padahal justru dia sendiri yang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi subhanallah, lihat bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya dengan itu beliau dipenjara. Beliau harus dipenjara. Dan ketika dipenjara, ini bukan penjara Nabi Yusuf bukan sebulan 2 bulan, tahunan dipenjara Nabi Yusuf alaihi salam atas perbuatan yang beliau tidak lakukan. Nah, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Beliau dijadikan penguasa dan bendaharawan negeri Mesir tatkala itu. Karena sang raja percaya kepada Nabi Yusuf, karena beliau berhasil mentakwilkan mimpi sang raja. Maka diangkatlah Nabi Yusuf sebagai pembesar negeri Mesir. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau dengan saudara-saudaranya menjadi baik, dan dengan Nabi Yakub sendiri dikumpulkan bersama keluarganya. Akhirnya semuanya Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kepada Nabi Yusuf, dan Allah lipat gandakan lagi. Lihat, tatkala beliau mendapatkan kenikmatan itu, beliau berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf berdoa sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 111. Kata Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki
Engkau telah mendatangkan kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali, engkaulah penolongku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan golongkanlah aku ke dalam barisannya orang-orang soleh. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Yusuf alaihi salam. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, hada du'a min Yusufis Shadiq. Ini doa dari Nabi Yusuf, ya, seorang nabi yang sangat jujur ini. Da'a bihi rabbahu azza wa jalla. Beliau berdoa kepada Tuhannya lamma tammat nikmatullahi alaihi bijtima'ihi bi abwaihi wa ikhwatihi. Tatkala telah sempurna nikmat Allah kepada beliau dengan Allah kumpulkan beliau dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Wa ma mannallahu bihi alaihi minan nubuwati wal mulk. Dan beliau pun bersyukur kepada Allah terhadap anugerah yang Allah berikan kepada beliau dari kenabian dan kekuasaan yang Allah berikan. Sa'ala rabbahu azza wa jalla, maka dia meminta kepada Tuhannya, kama atamma ni'matahu alaihi, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat itu kepada dirinya fid dunya, di dunia, ayyastamirra biha alaihi fil akhirah, agar nikmat itu terus menerus, bukan hanya di dunia saja tapi di dunia dan di akhirat. Ini para hadirin, para akhwat, para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ini jangan hanya pengen hidup nyaman di dunia saja. Orang itu kan terkadang cuman memikirkan dunianya saja, masa depan di dunia saja. Dia lupa dengan masa depannya di akhirat. Lupa dengan masa depan di akhirat. Lihat Nabi Yusuf, beliau tidak ingin hanya di dunia saja. Dunia sebentar. Umur kita berapa? Nah, cuman 60-70 tahun. Sementara akhirat kekal abadi. Maka jangan sampai kita ini hanya berangan-angan, bercita-cita sukses di dunia saja, akhiratnya tidak. Kemudian bagaimana beliau berdoa, wa ayyatawaffahu musliman hina yatawaffah, agar mewafatkannya sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Qalahu ad-Dhahhak, ini sebagaimana dikatakan Imam ad-Dhahhak. Wa ayyulhiqahu bisalihin, dan Nabi Yusuf berdoa supaya digolongkan ke dalam barisan orang-orang saleh. Wahum ikhwanuhu minan nabiyina wal mursalin, yaitu ke dalam barisannya orang-orang soleh, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf dari kalangan para nabi dan para rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semuanya ajma'in, ya, sebagai seorang pemimpin yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Para akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, yang terakhir di sini beliau sebutkan ucapan Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam barisan orang-orang soleh. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ai bin nabiyina min qabli, yaitu para nabi sebelumku, fid darajah, dalam derajat mereka. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kepada kita, selain kita berusaha untuk menjadi orang soleh, jangan lupa berdoa kepada Allah supaya dijadikan orang soleh. Jangan lupa berdoa. Jadi berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini hamba yang soleh. Jadikanlah saya ini hamba yang solehah. Berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah yang menentukan. Ya. Jadi selain berusaha, jangan lupa berdoa. Jadi usaha dan doa itu dua hal yang tidak boleh lepas. Usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa. Terus seperti itu, bergandengan terus. Kalau orang cuman usaha saja tanpa doa, nah ini dia lupa bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menjadikan orang itu soleh atau tidak soleh. Kalau ada orang itu cuma doa saja tapi tidak mau berusaha, sama juga. Harus ada usaha. Orang itu kalau mau jadi orang, maka dia perlu usaha. Dan itu hukum yang mesti dia jalani. Ya, jangan hanya sekedar berharap-harap. Sama, kita pengen surga, kita pengen hidup enak di surga. Tidak mungkin kita bisa dapatkan surga itu kalau hanya sekedar angan-angan, tanpa ada usaha. Tidak mungkin. Selamat dari api neraka tanpa ada usaha, tidak mungkin. Ini para akhwat, para ummahat, a'azzanillahu wa iyyakunna. Nah, maka ini dari sifat-sifat orang soleh ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan para nabi dan para rasul yang merupakan sadatus solihin, yang merupakan pimpinan orang-orang soleh. Makanya kalau kita ingin menjadi orang soleh, tiru para nabi dan para rasul, ikuti jalannya para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi orang soleh, ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang itu bisa menjadi soleh kalau dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama harus mengikuti Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Rasulullah kita ambil, apa yang tidak datang dalilnya dari Rasulullah kita harus buang. Karena semua yang ada namun tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang diada-adakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia tertolak. Makanya ahlul bid'ah tidak bisa menjadi orang soleh. Kenapa? Dia jauh dari jalannya Rasulullah. Ahlul bid'ah, orang yang suka berbuat bid'ah dalam agama, tidak bisa menjadi orang soleh. Kenapa? Jalannya jauh dari Rasul. Dia menyimpang. Rasul begini, dia begitu. Rasul menetapkan ini, dia mau tambah-tambah. Tidak bisa jadi orang soleh. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika orang itu menjadi soleh, harus lepas dari 3 hal. Kalau mau jadi orang soleh, lepaskan 3 hal. Apa itu? 1, kesyirikan. Tidak boleh syirik. Tidak mungkin orang musyrik jadi orang soleh. 2, perbuatan bid'ah. Tidak mungkin ahlul bid'ah jadi orang soleh. 3, perbuatan kezoliman. Tak mungkin orang zolim menjadi orang soleh. Pengen jadi orang soleh, pengen jadi wanita solehah, jangan sentuh kesyirikan, jangan sentuh perbuatan bid'ah, jangan pernah melakukan kezoliman kepada orang lain. Kapan kita telah menerapkan ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang soleh. Ini para akhwat azani Allah wa iyyakum. Nah, sebagai lawannya, orang soleh itu 3. Orang soleh itu globalnya 3. Yang pertama, muwahhidin. Muwahhidin artinya orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, ahlus sunnah. Dialah ahlus sunnah yang komitmen dengan sunnah Nabi SAW, jalannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ahlut ta'ah, orang yang senantiasa taat dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 orang soleh. Para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, ahlus sunnah, dan ahlut ta'ah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dan hadirat
para saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang solihin dan solihat, dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang solihin dan solihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai perkara yang kita bergembira tatkala melihatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.